Saudara, gelar perkara khusus kasus dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik terkait dengan tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo berakhir Selasa dini hari. Penyidik sempat menunjukkan ijazah Joko Widodo kepada tersangka. Tim kuasa hukum menilai kliennya tidak pantas dijerat dengan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya 8 dan 12 tahun penjara. Meski sempat ditunjukkan ijazah Jokowi, tersangka Roy Suryo tetap meyakininya palsu berdasarkan analisa foto dan usia kertas. Namun mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini mengaku tidak diizinkan untuk memegang, terlebih memotret ijazah. Gelar perkara khusus dilaksanakan dalam 2 tahap untuk masing-masing klaster tersangka. Selama proses berdiskusi, kita tidak melihat sesungguhnya ada sesuatu yang pantas dikenakan kepada mereka bertiga ini. Terutama misalnya pengenaan pasal 32 dan 35. Karena dari uraian pihak lawan, mereka sebenarnya melakukan pengaduan-pengaduan ya penghinaan, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Tiba-tiba jumping up dengan pasal 32 dan 35. Tetapi ternyata pasal itu dimintakan oleh Pak Jokowi juga. Nah, hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser satu mili pun. Ya, bahkan sampai the last minute, kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi, dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Senin siang, Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Gelar perkara khusus ini merupakan permohonan yang disampaikan kubu Roy Suryo CS yang jadi tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mengaku akan memanfaatkan gelar perkara khusus ini untuk menyanggah pasal-pasal yang digunakan polisi untuk menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Ini dimulai dari awalnya ada dari mana? Orang yang membuat persoalan ini jadi gaduh adalah orang yang kausa prima atau penyebab pertamanya adalah Joko Widodo sendiri. Yang pada tahun 2013, tepatnya tanggal 28 Juni, bertempat di salah satu kampus, dia mengaku dengan sendirinya bahwa IP dia tidak ada 2 atau kurang dari 2. Dan itu tidak pernah diralat sampai dengan sekarang. Dan itu selalu kita mendengar berbeda-beda. Pada saat gelar perkara di Mabes Polri, kita mendengar data katanya IP-nya ada yang bilang 3,5, ada yang IP-nya 2,5 dan lain sebagainya. Dan terakhir kita bilang rektor sendiri mengatakan IP-nya 2,5 atau lebih sedikit atau standarnya minimal 2,5. Ini kan aneh. Jadi dialah kalau mau ditanya siapa penyebab gaduh, dialah yang penyebab gaduh. Kami berharap ya hal yang sama tidak terjadi pada gelar perkara khusus di Barreskrim pada 9 Juli 2025, yaitu ijazah analog dari Pak Joko Widodo tidak ditampilkan, transkrip nilai tidak juga ditampilkan, dokumen pendukung KKN juga tidak ditampilkan, dan satu pun pada saat itu tidak ditampilkan. Dokumen analog apapun, baik yang analog maupun digital itu tidak ditampilkan. Mudah-mudahan hal tersebut tidak terjadi lagi hari ini. Ya, jadi kami akan mendengarkan dulu ya kajian-kajian dari para ahli dari Polda Metro Jaya maupun dari pihak Pak Jokowi yang menuduh kami mengedit, memanipulasi dengan cara yang tidak ilmiah. Sementara kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Yakub Hasibuan bilang gelar perkara khusus ini untuk memaparkan progres penanganan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Mulai dari proses awal penanganan hingga pemaparan langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan penyidik dalam kasus ini. Yakub menyebut gelar perkara khusus tersebut bukan sebagai bentuk pembuktian perkara tudingan ijazah palsu kliennya. Para penyidik, ya kami menghormati dan kami hadir di sini. Namun kan kita semua sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik untuk memperlihatkan nih dari awal sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Jadi ini bukan pemeriksaan eksaminasi mengenai perkaranya, bukan pembuktian perkaranya, karena pembuktian nanti di pengadilan. Jadi kalau ada narasi seakan-akan di sinilah nanti akan dilihat apakah sudah dilakukan, sudah benar atau tidak, itu salah narasinya. Jadi kita hanya
melihat saja nih pemaparan dari para penyidik.